Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam untuk Ibu dosen dan juga teman-teman semuanya. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil karya kami berupa perkembangan kartu yang telah kami buat dan diskusikan dengan kami beri judul The New Generation of Card Game, dan kami beri subjudul yaitu The Need Stuff Card. Sebelum kami presentasikan hasil karya kami akan perkenalkan terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya, nama aku Crescentia Vinsari Astari dengan NPM 2007-10724. Dan kali ini saya tidak sendiri dan ditemani oleh rekan saya yaitu namaku Marvelus Arthur Pratama dengan NPM 190710-125. Untuk perkembangan dan penjelasan permainan kartu kami akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Kak Marvel. Oke, terima kasih Kak Insa. Dan permainan yang kami buat di sini bernama The New Generation of Card Game, Need Stuff Card atau kartu kebutuhan. Nah, histori dari permainan kami ini adalah pada awalnya kan kami berpikir bahwa apa mungkin sih permainan kartu itu bisa dikembangkan gitu loh, tapi masih menggunakan konsep cara bermain kartu yang sering kita kenal, yaitu kartu remi. Nah, lalu kami menyadari bahwa semakin bertambahnya waktu, perkembangan kartu tersebut juga mengalami revolusi yang signifikan dan tidak hanya perubahan sepintas saja, tetapi manfaatnya sangat dirasakan oleh beberapa kalangan. Dan buktinya, perkembangan konsep bermain kartu sendiri ada sampai sekarang. Nah, kami menemukan ide perkembangan kartu tersebut yang awalnya dari konsep permainan tepuk nyamuk. Nah, teman-teman pasti tahu kan? Kami menyadari bahwa sedikitnya dari kita hanya berpikir bermain saja, tapi tanpa melihat sisi negatif yang akan terlihat ke depannya. Oleh karena itu, kami menciptakan sebuah permainan kartu yang tentunya masih menggunakan konsep permainan kartu yang lama, tetapi mempunyai tujuan yang bermanfaat dan tentunya mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini masalah yang terjadi yang ada di kehidupan kita. Yang pertama adalah game apa sih yang seru, tapi tidak membuat orang tua kita tuh nggak melarang untuk bermain game tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini banyak anak-anak yang melakukan masalah atau mendapatkan masalah seperti bolos sekolah selama 3 bulan lah, kecanduan game online lah, dan lain sebagainya. Dan inilah yang membuat orang tua setiap anak-anak ini banyak yang melarang anak-anak ini untuk bermain game online. Nah, masalah yang kedua adalah kita tidak tahu apa yang harus dilakukan saat membantu orang tua kita, terutama ibu di sini. Penyebabnya adalah yang pertama ada pembantu atau bibi di rumah. Ya dong, kalau ada pembantu pasti pekerjaan-pekerjaan rumah itu akan dilakukan oleh pembantu tersebut. Dan yang kedua adalah karena malas. Karena kita malas, jadi kita enggan atau tidak mau untuk membantu ibu kita. Nah, ini ada table of contents-nya. Yang pertama about our product, yang kedua adalah details, yang ketiga ada rules, dan yang keempat adalah marketing. Nah, kita sampai bagian yang pertama, yaitu about our product. Nah, ini adalah packaging dari permainan kartu kami, yaitu kartu idaman mertua. Play without get mad, go grab yours. Limited stock, only on this season. Nah, di details ini akan dilanjutkan oleh Kak Vinsa. Silahkan Kak Vinsa. Oke, yang kedua ini adalah details. Nah, di sini kita sudah ada ngeliat nih, ada box kartu idaman mertua yang di dalamnya itu adalah kartu, ada roulette, dan nanti untuk detail-detailnya nanti saya akan jelaskan. Nah, di sini ada tulisan paling bawah nih, edisi pekerjaan rumah. Nah, nanti itu bakal mempunyai edisi-edisi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Kak Marvel nanti. Nah, mengapa sih kita mengambil edisi pekerjaan rumah di dalam edisi pertama kita di sini? Karena kita itu di masa pandemi nih, dimana kita nggak bisa main game, beraktivitas pun juga kita terbatas. Nah, jadi oleh karena itu kita juga kalau bisa itu mempunyai aktivitas itu hanya di dalam rumah saja, dan tidak hanya itu, kita juga bisa mengenal pekerjaan rumah atau lingkungan-lingkungan di rumah juga. Di sini tuh sangat cheerful banget kan, warnanya colorful, jadi bisa lebih kita menarik untuk enjoy gitu kita mainnya.
Nah, jadi masuk nih ke kartu. Nah, di sini itu ada pembagian 3 kartu, yaitu kartu kategori, kartu kondisi, dan juga paket kartu kondisi. Di sini ada tulisannya yaitu ada 3. Berarti nanti kita ada tersedia kartu kategori itu ada 3, kartu kondisi juga ada 3, dan juga paket kartu kondisi itu ada 5. Maksudnya apa sih di sini? Nah, ini berkesinambung ya. Jadi kartu kategori itu ada 3 dan masing-masing 3 kartu kategori itu mempunyai 3 kartu kondisi. Jadi kan 3 kartu kategori ini. Nah, di satunya ini mempunyai 3 kartu kondisi. 3. Nah, ini udah di kartu kondisi kita masuk. Nah, satu kartu kondisi ini mempunyai 5 paket kartu kondisi. Jadi ini ada 5. Nah, gimana sih bentuknya? Jadi selanjutnya kita akan lihat. Nah, tadi kan sudah ada ya. Ada 3 kartu kondisi. Di sini ada nih 3 kartu kondisi dengan judulnya nih. Ada kartu kondisi bersih-bersih rumah, nyuci dan masak. Dan yang pengetahuan kita tadi itu sebelumnya yaitu setiap kartu kategori mempunyai 3 lagi kartu kondisi. Nah, ini misalnya kita ambil contoh yang bersih-bersih rumah itu. Nih, ada 3 lagi kan tadi. Ada 3 kartu kondisi lagi. Nah, ini yang dinamakan kartu kondisi. Ada kondisi menyapu, mengepel, dan mengurus kamar mandi. Dan yang kita ketahui di atas ini itu yaitu judul dari kartu kategori kita tadi. Misalnya nih, kita mau ngambil kartu kategori yang menyapu. Oke, nih ada 5 nih. Kenapa ada 5 sih? Nih, tadi ada di sini namanya paket kartu kondisi karena ada 5 di setiap satu kartu kondisi tadi. Nah, 5 di sini nih. Nah, ada sapu, ada lantai, ada debu, serokan sampah, dan sampah. Nah, itu hal sama ya dengan hal 2 kategori tersebut, sama kayak nyuci itu juga ada 3 kartu kondisi, ada masing-masingnya ada paket kartu kondisi lagi. Kita kasih contoh nih. Nih, kan tadi menyapu ada sapu, lantai, debu, serokan sampah, dan sampah. Terus kita masuk yang mengepel. Nih tadi ada mengepel, yang B ini mengepel ya. Kita ingat-ingat lagi nih, yang C itu mengurus kamar mandi. Nih mengepel ada pel, wipol, dan sebagainya. Terus yang mengurus kamar mandi juga ada kamar mandi, sikat, air, fiksal, dan gayung. Nah, masuk ke kategorinya nyuci. Jadi kan kita kategorinya bersih-bersih rumah nih. Ini sekarang sudah masuk nyuci. Nah, di masing-masing kartu kategori tadi kan ada 3 lagi kartu kondisi nih. Nih, ada kondisi pakaian, nyuci mobil, nyuci piring. Nih, kita ingat-ingat ya, yang A itu pakaian, B mobil, dan C itu piring. Nah, ini yang pakaian nih masih ada 5 paket kartu tadi, paket kartu kondisi, baju, pewangi, dan sebagainya. Nah, pasti kalian bingung nih, kenapa sih ada 5 mode kartu tersebut? Sesuai dengan apa yang dijelaskan di awal oleh Kak Marvel tadi, selain kita nge-games nih, tapi kita juga bisa mengetahui beberapa step-step bagaimana sih cara melakukan pekerjaan rumah. Nggak hanya cuma kayak tidur atau belajar, tapi kita bisa mengetahui dan membantu ibu juga. Jadi kita main game nggak membuat ibu marah, malah sebenarnya ibu itu malah seneng ya. Nah, jadi ini berkesinambung ya. Jadi kalau misalkan kita nyuci mobil, pasti kan kita harus ada mobilnya nih, harus ada air untuk ngebilas. Untuk menyalurkan airnya kita butuh selang, ada sabunnya juga. Jadi ini tuh adalah 5 kondisi, ada 5 atau barang-barang yang kita butuhkan saat kita nyuci mobil. Oke? Nah, ini sama juga ada nyuci piring, sunlight, dan seterusnya. Nah, tadi kan ada kategori nyuci. Nah, ini yang terakhir itu adalah kategori masak. Seperti yang kita tahu tadi dari awal, setiap kartu kategori masak itu ada 3 lagi kartu kondisi dan isinya adalah 5 paket lagi. Kita lihat ada ter, panas, dan lainnya. Ini masak telur mata sapi. Terus ada Indomie, siapa sih nggak tahu Indomie kan ya? Oke, kita masuk nih. Karena sudah ada penjelasan paket-paket kartu tadi, kita itu ada kartu punishment dan reward card. Bisa kita lihat di slide ini, yaitu ada reward card. Bebas milih kartu, kondisi, dan kategori untuk round selanjutnya. Nah, jadi tuh ini sangat menguntungkan bagi untuk pemainnya. Kenapa sih? Karena kita misalnya nih, kita udah tahu kita sering main di kartu kategori nyuci misalkan. Jadi kita bisa mengambil kekuatan tersebut untuk mengalahkan pemain yang kita lawan setelahnya. Jadi biar kita itu untuk round selanjutnya kita bisa menang karena kita udah menguasai nih kartu kategori tadi nyuci. Terus yang kedua ada mengajukan permintaan atau permohonan bebas kepada teman yang kalah, seperti kita minta traktir atau minta bantuin nih kerjain PR juga boleh. Yang ketiga mengikuti round selanjutnya, of course ya.
Terus yang punishment itu bermain TOD. Nah, selain kita bermain, tapi kita juga bisa berkomunikasi nih, kayak nanya-nanya kabar, kondisi kita gimana, untuk ke teman-teman kita juga. Terus 2, melakukan kegiatan sesuai kartu kondisi yang dimainkan. Terus yang terakhir, tidak boleh mengikuti round selanjutnya. Nah, ini ada roulette nih. Nah, untuk apa sih? Nah, nanti kita akan jelasin untuk berikutnya ya. Kita masuk ke bagian 3, yaitu ada rules. Nah, oke. Kita akan membuka di sini ya. Jadi ini ada roulette dan juga ini ada rulesnya nih. Nah, jadi begini. Jadi kita pakai saat kita memainkan itu, kita itu harus menggunakan roulette. Di yang pertama, rulesnya itu pilih kartu kategori menggunakan roulette. Nah, kita masuk ya. Jadi tadi itu kan kita udah tahu tuh, kita mempunyai 3 kartu kategori. Nah, kategori masak, kategori bersih-bersih rumah, bersih-bersih rumah dan nyuci. Jadi nanti ini tuh kita puter nih panahnya nih, kita nanti dapatnya bersih-bersih rumah. Oke, kita ambil bersih-bersih rumah ya. Terus kita lihat lagi rulesnya. Oke, nih setelah terpilih kartu kategori, pilih acak kartu kondisi. Tadi kan kita udah lihat ya, kalau misalkan ada kartu kategori, setelah itu setiap kartu kategori ini mempunyai kondisi lagi. Nih, kartu kondisi. Nah, nih kondisinya nih bebas nih, ada nyapu, ngepel, dan menguras kamar mandi. Kita bebas mau milih apa nih. Misalnya, kita milih yang menyapu nih. Nah, masuk ke inti gamenya nih. Ambil paket kartu kondisi yang telah dipilih. Nah, ini paketnya nih. Jadi di setiap paket bersih-bersih rumah menyapu dan setiap kartu kondisi yang lainnya itu mempunyai 40 permainan atau paket kartu yang bisa kita main sama teman-teman semuanya. Oke, kita masuk ke rules berikutnya ya. Nah, letakkan 5 model kartu dari paket kartu kondisi dengan urutan bebas. Yang kelima, mainkan dengan menyebutkan secara urut dari 5 model kartu tersebut sambil mengeluarkan kartu yang telah dibagi sebelumnya. Nah, jadi begini. Ini adalah permainan yang sangat mirip dengan tepuk nyamuk. Kalian tahu kan kayak tepuk nyamuk. Jadi kalau rulesnya main permainan kartu tepuk nyamuk itu kan kita pakai Uno biasanya ya. Kita nyebutin itu 1 sampai 10. Jadi misalkan nih kita dikocok kartunya, kita bagi-bagi ke teman-teman semuanya. Terus kita kedapatan nih misalkan apa yang kita keluarkan kartunya sesuai dengan apa yang kita sebut. Misalnya nih kita sebut 1, terus yang kita keluarkan itu ternyata kartu angka 1. Kita harus tepuk tuh karena itu sesuai. Nah, seperti itu. Tapi bedanya kita tidak menyebutkan 1 sampai 10, tapi kita menyebutkan dari model kartu 5 model kartu ini. Jadi kita itu urutin. Misalnya nih, kita urutin nih. Yang pertama itu sapu, kedua lantai, ketiga debu, keempat serokan sampah, yang kelima itu sampah. Udah besarin ya. Oke, kita masuk. Tadi udah sampai ke sini ya. Nah, kita udah kita susun nih. Terus nanti kita sebutin nih, nanti paket kartu 40 kartu itu kita bagiin ke teman-teman semuanya nih. Nanti barulah kita bagiin. Terus nanti kita sebutin nih kayak keluarnya nih. Kita misalnya nih yang main saya dan juga Kak Marvel. Terus saya urutan pertama. Berarti kan urutan pertama tadi kan adalah sapu ya. Terus kita keluarin nih misalkan kita sebut sapu tapi yang keluarnya lantai, berarti kita nggak tepuk. Terus giliran Kak Marvel yang kedua kan berarti lantai ya. Terus Kak Marvel bilang lantai. Terus ternyata kartunya yang keluar itu ternyata gambar lantai, berarti kita tepuk. Nah, seperti itu. Jadi kita tuh nyebutin sesuai dengan step-step model kartunya itu. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, rulesnya ini sama seperti biasanya, yang kayak jika dalam penyebutan kartu tidak sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pemain dikatakan kalah. Ini seperti persis banget rulesnya kayak permainan kartu tepuk nyamuk. Terus jika pemain tepuk nyamuk dalam penyebutan kartu yang tidak sesuai dengan kartu yang dikeluarkan, maka permainan dikatakan kalah. Terus pemain terdahulu dalam tepuk nyamuk dengan kondisi penyebutan kartu sesuai urutan dan kartu yang dikeluarkan sama, maka pemain dikatakan menang. Nah, untuk selanjutnya slide marketing akan dijelaskan oleh Kak Marvel. Terima kasih Kak Vinsa atas penjelasannya, dan sekarang kita sampai ke bagian marketing. Nah, permainan kartu kami ini kami menyediakan 2 versi, yaitu yang pertama adalah Complete Edition yang sekarang ini ditampilkan.
Dan yang kedua adalah paket personal. Nah, di complete edition ini seperti yang sudah terlihat mencakup berbagai kartu dan termasuk roulette dan brosnya. Dan totalnya adalah 419 kartu. Nah, ini yang complete editionnya ini. Jadi di dalam satu kotak besar itu yang paling kiri berisi 7 kotak kecil yang berisi kartu juga beserta dengan roulette-nya yang berada di gambar paling kanan tersebut. Nah, isinya adalah macam-macam. Ada yang kartu kategori bersih-bersih rumah, ada yang kartu kategori nyuci, ada yang kartu kategori masak, ada kartu bermain, dan lain-lain yang totalnya seperti yang disebut sebelumnya, yaitu 419 kartu, termasuk juga kartu punishment-nya, kartu reward dan rules-nya berada di kotak terakhir. Nah, complete edition ini kami patok dengan harga yang awalnya Rp300.000 menjadi Rp269.999 saja. Nah, tentunya complete edition ini lebih murah dibandingkan kalau kita membeli paket personal yang harganya Rp99.999 yang hanya terdapat satu kategori, yaitu kategori cuci atau kategori bersih-bersih rumah atau kategori masak. Sedangkan kalau kita beli yang di complete edition, 3 kategori ini sudah masuk ke dalam complete edition ini dan harganya pun lebih murah, sehingga complete edition ini menjadi pilihan yang cocok. Namun apabila teman-teman atau rekan-rekan sekalian mau beli yang paket personal, itu pun juga tidak masalah. Oke, selanjutnya adalah mengapa harus membeli permainan yang kami buat ini. Yang pertama adalah limited stock. Nah, jadi paket kartu yang kami buat ini kami produksi dalam periode tertentu. Mengapa? Ini berhubungan dengan alasan yang kedua, yaitu special event. Jadi paket kartu kami ini akan di-upgrade sesuai special event. Nah, biasanya kan special event itu ada kurun waktunya tuh. Biasa 1 bulan lah, atau lebih, atau kurang dari 1 bulan juga. Misal nih, kan sekarang adalah temanya adalah kartu idaman mertua. Nah, nanti bisa aja kami buat mengenai entah kemerdekaan atau hari pahlawan dan lain sebagainya. Dan itu kan pasti ada kurun waktunya, sehingga kartu yang kami buat ini limited stock sesuai dengan special event yang sedang berlangsung. Nah, selanjutnya adalah diskon, seperti yang sudah teman-teman lihat tadi. Tapi tidak hanya diskon di itu saja, kami juga akan memberi diskon untuk pelanggan setia yang membeli paket full kartu tadi. Misalnya untuk diskon kafe dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah voucher. Jadi, di beberapa kotak isi kartu nanti akan tersedia voucher belanja bagi teman-teman dan rekan-rekan yang beruntung. Dan pastinya voucher belanja ini akan berguna untuk rekan-rekan dan teman-teman semua. Nah, kita lanjut ke target marketing. Jadi, permainan kartu ini kami tujukan untuk teman-teman yang sudah berada di SMA atau universitas, atau orang-orang biasa publik, dan orang-orang yang memiliki kafe. Karena kan biasanya kafe-kafe itu menyediakan permainan-permainan kartu atau permainan-permainan papan lainnya. Nah, pada saat orang-orang nanti nongkrong di kafe, jadi para pelanggan bisa memainkan kartu kami. Nah, yang terakhir adalah untuk peredaran produknya. Kami akan lakukan di Indonesia dulu, terutama di Pulau Jawa, karena pastinya Pulau Jawa memiliki padatan penduduk yang paling tinggi, sehingga peredaran produk akan kami pusatkan di Pulau Jawa terlebih dahulu. Nanti baru perlahan-lahan kami luaskan ke seluruh Indonesia. Oke, terima kasih untuk teman-teman dan rekan-rekan semuanya yang sudah memperhatikan presentasi kami. Saya mewakili Kak Vinsa undur diri. Terima kasih.